Patrick Kluivert tegaskan target utamanya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam video call-nya bersama Fabrizio Romano, setidaknya ada 3 pertanyaan yang dijawab oleh Kluivert. Pertama, bagaimana perasaannya setelah ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia? Dia menjawab, tentu saja sangat luar biasa, Indonesia memiliki kultur sepak bola yang penuh gairah, dan sepak bola sudah menjadi bagian dari bangsa besar ini. Kedua, apa target Kluivert sebagai pelatih timnas? Dia menjawab, misi kami adalah untuk memastikan kami lolos Piala Dunia tahun depan 2026. Dan ketiga, bagaimana persiapan tim sejauh ini? Kluivert menjawab, tentu saja semua pihak harus saling melengkapi satu sama lain. Tidak hanya pelatih dan pemain, tapi dukungan dari seluruh supporter juga sangat dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu ringkasan hasil wawancara Fabrizio dengan Kluivert. Bagaimana menurut kalian? Setelah Liverpool gagal menggandeng Martin Zubimendi dari Real Sociedad, The Reds kini mengalihkan radar mereka ke gelandang senior Bayern Munchen, Joshua Kimmich. Sebelumnya Liverpool sempat pincang di lini tengah usai kepergian Fabinho. Meski sudah menggaet Wataru Endo dan Ryan Gravenberch, manajer Arne Slot tampaknya belum puas. Target utama mereka Zubimendi, memilih bertahan di Sociedad, meski belakangan ini muncul rumor ia menyesali keputusannya. Kini perhatian sepenuhnya tertuju pada Kimmich, maestro lini tengah Bayer yang kontraknya akan habis pada Juni tahun 2025. Menurut laporan jurnalis kenamaan Christian Vogt, Liverpool serius mempertimbangkan transfer ini, entah di musim dingin atau musim panas nanti. Rencana Manchester United untuk merekrut Nuno Mendes dari PSG, resmi kandas. Setidaknya untuk sekarang, setan merah yang lagi krisis di posisi bek kiri setelah Luke Shaw cedera, awalnya kepincut sama talenta Mendes. Kabarnya MU sudah sangat serius. Tapi ada satu kendala besar, duit dan duit. PSG cuma mau lepas Mendes dengan harga sekitar 40 juta euro, dan kas MU belum cukup tebal untuk deal di musim dingin ini. Jadi mau tidak mau, rencana ini harus ditunda sampai kondisi keuangan mereka lebih aman. Fans pun harus bersabar. Apakah Mendes bakal mendarat di Old Trafford? Tapi bagaimana caranya? Bintang muda Barcelona Lamine Yamal, memastikan dirinya tetap setia berseragam Blaugrana. Di tengah godaan besar dari PSG yang siap menggelontorkan uang fantastis, Yamal justru memilih bertahan di klub impiannya. Pemain 17 tahun ini sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2026, namun performa gemilangnya membuat PSG kepincut. Tapi tenang fans Barca, Yamal sudah buka suara bahwa ia akan segera memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Saya akan memperbarui kontrak saya. Barca adalah hidup saya, dan saya ingin bertahan selama mungkin, ujarnya tegas kepada CNN Sports. Tak cuma soal masa depan, Yamal juga optimis bisa membantu Barcelona sapu bersih trofi musim ini, dari La Liga, Liga Champions, hingga Copa del Rey. 2025 harus jadi tahun terbaik kami. Kami akan memberikan segalanya, tegasnya penuh semangat. Blaugrana memang beruntung punya talenta muda seperti Yamal. Kini saatnya mereka mengejar kejayaan bersama. Ronald Araujo bek tangguh Barcelona, kini jadi sorotan panas di bursa transfer. Setelah posisinya tergeser di skema Hansi Flick, Juventus dan Arsenal langsung pasang kuda-kuda untuk memboyong pemain asal Uruguay ini. Juventus yang terkenal dengan strateginya memanfaatkan pemain top dengan harga miring, menawarkan skema pinjaman plus opsi beli permanen. Tapi tunggu dulu, Arsenal nggak tinggal diam. Tim asuhan Mikel Arteta juga ikut masuk dalam perburuan. Mereka butuh tambahan amunisi di lini belakang untuk menjaga asa juara Premier League. Situasi ini makin panas karena Araujo sendiri mulai ragu soal masa depannya di Camp Nou. Dengan kehadiran pemain seperti Inigo Martinez dan Pau Cubarsí, menit bermainnya makin terbatas. Ini jadi peluang emas bagi Arsenal dan Juventus untuk mendekati sang bek. Barcelona juga siap melepas Araujo jika negosiasi perpanjangan kontrak buntu. Siapa yang bakal menang dalam perebutan ini? Manchester City dilaporkan tengah membidik striker Eintracht Frankfurt Omar Marmoush, untuk memperkuat lini depan mereka di bursa transfer Januari ini. Pemain asal Mesir itu bisa ditebus dengan mahar sekitar 1 triliun rupiah. City dikenal tidak hanya berburu talenta, tetapi juga menyematkan nomor punggung ikonik kepada pemain baru mereka, sebuah tradisi yang kerap memacu performa. Contohnya Jack Grealish yang mengenakan nomor 10 saat bergabung pada 2021, atau Erling Haaland yang langsung diberi nomor 9 setelah kedatangannya. Kini nomor 7 yang kosong sejak Joao Cancelo pergi, dikabarkan dipersiapkan untuk Marmoush. Nomor punggung ini menjadi simbol kepercayaan besar City kepada Marmoush. Dengan gaya bermainnya yang eksplosif, Marmoush diharapkan bisa menjadi senjata baru untuk memperkuat skuad Pep Guardiola. Namun, Frankfurt hanya akan melepas sang pemain jika ada tawaran besar. Apakah Marmoush akan menjadi bagian dari Etihad Stadium musim ini? Borussia Dortmund kembali mengincar talenta muda Inggris, kali ini Harvey Elliott dari Liverpool. Klub Bundesliga ini tampaknya ingin mengulang kisah sukses Jude Bellingham, yang bersinar bersama Dortmund sebelum dijual ke Real Madrid dengan nilai fantastis, 1,7 triliun rupiah.
Apalagi perjalanan Elliot di Anfield kini menemui hambatan. Di bawah pelatih baru Arne Slot, pemain 21 tahun itu hanya sekali jadi starter musim ini, dan lebih sering turun sebagai pengganti. Cedera kaki yang sempat dialaminya memperburuk situasi, sementara kesempatan di tim utama semakin menipis. Sky Sports melaporkan, Dortmund memantau situasi Elliot dengan serius, bersaing dengan Brighton yang juga tertarik. Dalam wawancaranya, Elliot mengakui bahwa ia harus memanfaatkan setiap menit di lapangan untuk membuktikan kualitasnya. Akankah Dortmund menciptakan Bellingham baru? Atau Elliot tetap bertahan di Liverpool dan melawan semua keraguan? Liverpool tampaknya siap membuat langkah transfer besar, dengan mengincar bintang Napoli, Hicha Kvaratskhelia. Pemain sayap berbakat asal Georgia ini, jadi incaran The Reds sebagai calon suksesor Mohamed Salah, yang kontraknya belum diperpanjang dan kabarnya siap hengkang di akhir musim. Kvaratskhelia yang dijuluki Messi dari Georgia ini, dikenal karena kreativitas, kecepatan, dan ketajamannya di depan gawang. Catatan impresifnya di Napoli 30 gol dan 29 assist dalam 107 laga, membuatnya jadi buruan panas di Eropa. Tak hanya Liverpool, PSG juga mengincar pemain berusia 23 tahun ini. Tapi Liverpool punya trik sendiri, rencana pertukaran pemain. Nama seperti Darwin Núñez atau Federico Chiesa, disebut-sebut akan disodorkan ke Napoli demi melancarkan transfer ini. Langkah ini menunjukkan ambisi Liverpool untuk tetap bersaing di level tertinggi, bahkan ketika kehilangan salah satu bintang mereka. Mampukah The Reds menggoda Napoli dengan tawaran menggiurkan ini? Anfield kembali jadi saksi magis Liverpool. The Reds menghancurkan Accrington Stanley 4-0 di ronde ketiga Piala FA, tim divisi 4 itu dibuat tak berdaya menghadapi gelombang serangan Liverpool. Babak pertama berjalan, Liverpool memang tampak dominan, tapi baru di menit ke-29 keajaiban dimulai. Serangan balik kilat, Darwin Núñez mengacak-acak sisi pertahanan lawan, sebelum mengirim umpan mendatar yang disambar sempurna oleh Diogo Jota, gol pertama pun tercipta. Tak lama tepat sebelum jeda, Trent Alexander-Arnold menunjukkan kelasnya. Menerima umpan dari Dominic Szoboszlai, Trent melepaskan roket dari luar kotak penalti yang menghujam sudut kiri gawang Accrington. Skor 2-0 dan Anfield bergemuruh. Di babak kedua, Liverpool menurunkan sejumlah pemain muda, tapi itu tak mengurangi intensitas. Pada menit ke-76 Federico Chiesa nyaris mencetak gol, tapi bola muntahnya langsung disambar Jayden Dan. 3-0 untuk The Reds. Dan akhirnya, malam ini benar-benar jadi milik Liverpool. Federico Chiesa yang terus mencari gol, akhirnya mencetaknya di menit ke-90 lewat tembakan keras yang tak mampu dihalau Billy Krellin, 4-0 menjadi penutup laga yang sempurna. Liverpool melenggang mulus ke ronde keempat Piala FA, dan pesan mereka jelas, The Reds siap menantang siapapun.